Halo anak-anak kelas 2, bagaimana keadaanmu? Oke, Ibu Hana harap semuanya baik-baik saja ya. Nah, kita sekarang akan belajar tentang bahasa Indonesia. Nah, kita akan belajar tentang fabel, review yang kemarin ini ya sedikit. Lalu juga belajar tentang kalimat. Nah, apa itu ya kalimat itu? Nah, oke. Nah, boleh dicatat ya kalau ada poin-poin yang penting. Nah, sekarang Ibu Hana mau tanya, ada yang ingat apa itu pengertiannya fabel? Fabel itu apa ya? Ya, betul sekali ya anak-anak. Fabel itu adalah cerita pendek ya, cerita dongeng, cerita singkat ini ya tentang binatang ya. Nah, yang mirip dengan tingkah lakunya, ya mirip dengan manusia tingkah lakunya ya. Nah, di sini juga ada beberapa jenis fabel ya anak-anak. Ya, jenisnya itu ada fabel. Lalu juga ada banyak sekali ya. Nah, juga bisa kita lihat ciri-cirinya ini ya. Anak-anak pada fabel itu pasti tokohnya itu adalah binatang, lalu punya alur cerita, lalu juga apa lagi? Ya, ada banyak sekali ya anak-anak di situ ya. Nah, kalau kita mau tahu ini ya, mau tahu isinya fabel, kita harus baca terlebih dahulu fabelnya, atau mungkin kalau fabel yang berupa video kita bisa dengarkan betul-betul, kita lihat gambar-gambarnya seperti itu, terus kita baru catat ini poin-poin penting. Misalnya seperti tokohnya siapa, peristiwanya apa, nah apa yang sedang terjadi pada cerita tersebut. Nah, lalu contohnya kemarin apa? Iya, sekali contohnya kemarin itu adalah, nah salah satu contoh fabelnya adalah ya judulnya itu jatuh ke lumpur hisap. Nah, di sini anak-anak lihat kan? Nah, di sana bisa lihat siapa saja tokohnya. Iya, betul sekali. Tokohnya itu ada Muti ya, si semut itu, dan juga ya kupu-kupu ya. Nah, sebelum jadi kupu-kupu, jadi apa? Ya, sebelum jadi kupu-kupu jadi kepompong terlebih dahulu ya. Nah, di situ juga peristiwanya apa yang terjadi? Ya, si semut itu ya ejek ya, mengejek si kepompong ya, karena dia nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa kemana-mana, terjebak di dalam kepompong itu. Nah, tetapi peristiwa selanjutnya apa yang terjadi? Ya, terjadi di mana si si semut itu terjebak di lumpur hisap ya. Karena terjebak di lumpur hisap, tidak ada ini ya yang bisa tolong. Nah, akhirnya kepompong yang tadi yang sudah jadi kupu-kupu, iya, dia tolong ya. Nah, padahal di situ dulu waktu jadi kepompong si kupu-kupu itu diejek kan. Nah, kita bisa lihat itu ya peristiwanya, terus akhirnya selamat deh semutnya itu. Nah, terus habis itu selanjutnya ya si semutnya itu minta maaf ya sama kupu-kupunya. Nah, tapi kupu-kupunya juga memaafkan. Oke, good sekali ya ini. Nah, dari sini nih kita kalau baca ini ya, nah kita bisa lihat kan, bisa tahu alurnya. Oh, setelah ini, setelah ini. Nah, nanti anak-anak kalau baca apapun itu termasuk dongeng, nah kita baca betul-betul. Kalau perlu dicatat poin-poin pentingnya, siapa saja tadi tokohnya, apa yang terjadi, peristiwa apa. Nah, seperti itu. Oke, nah semuanya ini Ibu mau coba contoh yang kedua. Kita sudah review yang kemarin, sekarang Ibu mau lihat contoh yang kedua ini ya. Nah, anak-anak sudah tonton videonya? Nah, di link yang sebelumnya ya, tonton itu dulu, nanti baru tonton yang video pembelajaran ini. Oke? Nah, di sini nih, apa yang terjadi pada kisah semut dan belalang? Apa ya?
Ya, betul sekali ya. Nah, kisah semut dan belalang ini, nah, ya betul sekali. Kalau belalangnya itu santai-santai, bernyanyi-nyanyi ria saat ada musim apa ya? Ya, musim panas. Nah, kalau si semutnya ngapain? Iya, si semutnya pada musim panas itu mereka pergi bekerja mencari makanan. Nah, di situ kita bisa lihat ya anak-anak, tokohnya ada siapa saja? Iya, ada belalang dan ada semut. Nah, di situ ya si semutnya itu bekerja buat kumpul itu ya, buat kumpul gandum-gandum, kumpul makanan-makanan. Nah, supaya nanti saat musim hujan atau mungkin bisa jadi musim dingin ini ya. Nah, mereka tidak kelaparan, mereka tidak perlu sampai mati ya anak-anak, sampai kelaparan, tidak punya makanan, tidak punya minuman. Nah, tapi ini ya, ternyata si belalangnya tuh tidak sama ya anak-anak, sifatnya beda. Si belalang malah santai-santai, bernyanyi ria. Nah, di situ kita bisa lihat ya, kalau belalangnya itu betul-betul tidak patut buat dicontoh ya. Nah, kita bisa contoh ini ya semut. Nah, tapi saat musim hujannya ini tiba, apa yang terjadi? Ya, belalangnya kelaparan ya anak-anak. Tetapi para semut ini tetap itu ya, tetap mau buat menolong belalang ya. Nah, jadi mereka bagi itu makanan. Oke, nah di sini kita bisa lihat ya bagaimana sifatnya belalang, bagaimana sifatnya si semut itu. Nah, oke. Good. Apa yang perlu dicontoh? Ya, walaupun mungkin pernah ditanya ngapain kamu gini-gini. Nah, kita harus tetap meresponnya dengan baik, tidak langsung apaan sih kamu? Nah, no. Jadi, tetap harus bersabar lalu juga mau berbagi ya. Kita sudah belajar sedikit tentang fabel ya. Nah, di sini Ibu mau pause dulu di mana kita akan belajar tentang kalimat. Nah, di sini sebelumnya ada yang tahu apa itu kalimat? Oke, nah semuanya bisa baca bersama-sama ya. Ini Ibu sudah sediakan di layar. Nah, jadi kalimat itu adalah gabungan dua kata atau lebih. Ingat, dua kata atau lebih. Nah, baik itu dalam bentuk lisan maupun tulisan yang disusun sesuai pola tertentu sehingga memiliki sebuah memiliki arti ya. Nah, kita ingat ya, jadi kalimat itu adalah gabungan dari dua kata atau lebih. Tentunya lebih dari satu ya anak-anak. Kalau satu kata doang namanya bukan kalimat tetapi kata. Nah, maka daripada itu, ini ya, kata itu adalah apa? Ya, kata itu adalah gabungan dari huruf-huruf ya anak-anak. Nah, gabungan dari huruf-huruf dan membentuk suatu arti. Nah, ini Ibu kasih contoh satu ya. Misalnya ini ya, kata aku. Nah, itu kan ada huruf A, ada huruf K, ada huruf U. Nah, kalau digabung bacanya jadi aku. Nah, itu adalah kata. Contoh kalimatnya ini ya, Ibu ada 3 kata. Ada kata aku, ada kata suka, ada juga kata membaca. Nah, kalau dijadikan satu kalimat ini ya, yang sendiri-sendiri tadinya gini, dijadikan satu, jadinya aku suka membaca. Nah, di sini ada artinya ya anak-anak.
di sini memiliki sebuah arti, di mana berarti aku suka membaca. Aku itu siapa? Ya, aku itu saya. Suka, menyukai, favorit. Nah, membaca berarti reading ya, membaca ya. Baca buku boleh, baca kitab boleh, baca apa lagi? Komik boleh, mungkin ada baca dongeng juga boleh, pokoknya baca apapun. Nah, di situ memiliki arti bahwa aku itu menyukai membaca. Nah, bacanya apa saja? Nah, itu termasuk favorit kalian, terserah kalian suka baca apa saja. Maka daripada itu, ini ya kita ada belajar tentang jenis-jenis kalimat. Nah, sebenarnya jenis-jenis kalimat itu ada banyak sekali. Tetapi kita hanya belajar 4 saja. Cukup 4. 4 dulu ya. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang kalimat ungkapan. Kalimat ungkapan itu apa ya? Ya, yang memiliki suatu ungkapan ya tentunya. Lalu kita juga belajar kalimat ajakan. Nah, seperti apa ya kalimat ajakan itu? Lalu yang ketiga kita akan belajar tentang kalimat perintah. Dan yang keempat kita akan belajar tentang kalimat lakan. Nah, Ibu akan kasih sedikit clue ya anak-anak, sedikit petunjuk. Di sini itu kalimat ungkapan itu adalah suatu kalimat yang mengungkapkan, menunjukkan sesuatu, memiliki arti ya nanti. Nah, kalau kalimat akan itu adalah kalimat yang mengajak seperti ayo. Nah, dan juga yang menarik seperti itu ya. Nah, yang kalimat perintah itu seperti ya memerintah ya, seperti menyuruh sesuatu, meminta tolong, apapun itu ya. Nah, lalu juga yang terakhir itu adalah kalimat penolakan yang menolak, seperti no, tidak dulu ya, seperti itu. Nah, nanti minggu depan kita akan belajar tentang kalimat-kalimat ini lebih detail lagi. Oke. Nah, pelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih anak-anak kelas 2. Thank you. See you di Zoom meeting ya, jamnya menyesuaikan sama guru masing-masing ya. Oke, see you and God bless you. Bye-bye.